Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu sesuatu yang hilang darimu dan kembali dalam wujud yang lain. Oke Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Three of Wands. Kartu kedua. Di sini ada The Hangman. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Sun. Kartu keempat. Di sini ada Four of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya a Six of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Temperance. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Seven of Pentacles. Oke, Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sesuatu yang hilang darimu dan kembali dalam wujud yang lain. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Seven of Pentacles. Nah, ini menggambarkan sebuah kesabaran. Kesabaran yang kamu lakukan untuk benar-benar bisa menjalani dan melewati setiap proses di dalam kehidupanmu, di mana di akhir perjalananmu, di akhir proses kehidupanmu, kamu akan memetik hasil-hasil yang baik serta buah-buah yang manis dari kesabaran dan perjuanganmu selama ini. Kenapa? Karena di sini tergambar ya, kamu sempat kehilangan hal-hal penting dan berharga di dalam kehidupanmu. Baik dikarenakan oleh keadaan, dikarenakan oleh lingkungan, ataupun orang sekitar, ataupun memang dikarenakan karena kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan sendiri. Karena di sini tergambar ya, kamu sempat kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan kepercayaan dari pelanggan, dari customer, dari konsumen, sehingga bisnis, usaha, daganganmu benar-benar berada di titik nadir, benar-benar ada di sebuah fase di mana terlalu banyak kemunduran di dalam kegiatan tersebut. Oke, nah tetapi di sini kamu mampu bersabar dan menikmati setiap prosesnya. Karena apa? Karena mungkin di sini kamu sadari, ya, bahwa tidak ada kesuksesan yang mudah, yang didapat dengan jalan yang mudah. Bahwa tidak akan ada proses perjalanan yang mulus jika kita benar-benar ingin berhasil, jika kita benar-benar ingin berada di sebuah fase di mana kualitas dan derajat kita itu benar-benar terangkat naik. Ya? Jadi mungkin kamu memang sempat kehilangan beberapa hal penting ini. Tetapi dengan kamu menyikapinya secara positif, dan dengan kamu mampu memandang, menilai, memutuskan segala sesuatunya dari sudut pandang yang benar, dan kamu mulai bisa menerima kenyataan tersebut, meskipun pahit, meskipun sulit. Ya. Nah, dengan kamu bisa menerima kenyataan tersebut dan kamu relakan hal-hal yang telah hilang ini, hal-hal yang telah pergi ini,
tetapi kamu memiliki semangat untuk bangkit. Tetapi kamu memiliki motivasi untuk bisa mengambil kembali apa yang telah hilang, meskipun dalam wujud dan dalam bentuk yang lain. Ya, seperti di pekerjaan. Mungkin kamu kehilangan kepercayaan dari majikan, kepercayaan dari bos, atau bahkan sempat kehilangan pekerjaan tersebut. Atau kamunya yang ingin hengkang dari pekerjaan tersebut karena lingkungannya, orang-orangnya, partnernya sudah sangat begitu toksik. Nah, tetapi dengan kamu ikhlaskan, relakan, ya, pekerjaan ini berakhir, tentunya ada konsekuensi nih. Kamu kehilangan penghasilan untuk beberapa saat. Tetapi dengan kamu telah keluar dari circle, dari lingkungan yang gak tepat ini, kamu akan bisa menemukan lingkungan yang lebih baik. Menemukan orang-orang, ya, rekan, partner yang mungkin jauh lebih baik dan lebih positif daripada sebelumnya. Dan bukan tidak mungkin kamu akan menemukan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada saat ini. Di bisnis, di usaha, di dagangan juga seperti itu. Ya. Kamu mungkin relakan, ikhlaskan daganganmu hancur, usahamu diambil alih, ya, bisnismu bangkrut, gulung tikar. Karena mungkin lingkungannya sudah nggak benar. Ya. Banyak terjadi manipulasi-manipulasi di sana. Sehingga modal habis, utang timbul, dan yang lebih parah lagi, barang-barangnya, asetnya entah kemana-mana. Nah, tetapi dengan pengalaman ini, kamu akan bisa nih membangun bisnis baru, ya, merangkai kembali usaha dan dagangan-dagangan yang mungkin bertolak belakang daripada bisnismu sebelumnya. Tetapi dengan lingkungan yang baru, dengan orang-orang yang tepat, dengan partner dan rekan yang mungkin jauh lebih baik yang nanti kamu temui, bisa saja bisnismu, usahamu akan lebih maju, akan lebih berkembang daripada sebelumnya. Meskipun bisnisnya dalam bentuk yang lain. Oke? Jadi mungkin inilah buah dari kesabaranmu di dalam melewati setiap proses yang ada di dalam kehidupanmu. Jadi boleh kita kehilangan hal-hal penting. Boleh kita kehilangan hal-hal berharga di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita menyusun langkah baru untuk mendapatkan kembali hal-hal yang telah pergi, walaupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Dan bukan tidak mungkin, kesuksesan dan kebahagiaan telah menantimu di ujung perjalananmu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, benar kan? Jadi saat ini setelah kamu keluar ya dari circle, dari lingkungan yang gak tepat, relakan, ikhlaskan pekerjaanmu, bisnismu, usahamu yang mungkin terlalu banyak menebar energi negatif di dalam kehidupanmu, dan kamu telah relakan. Semakin hari kamu menjadi semakin siap untuk benar-benar bisa move on, untuk benar-benar bisa meninggalkan masa lalu, tidak lagi menoleh ke belakang dan menatap masa depan yang jauh lebih baik lagi. Dengan pengalaman, dengan banyaknya kegagalan, dengan pelajaran-pelajaran penting yang kamu dapatkan di masa lalu, bukan tidak mungkin kamu akan temukan banyak kemajuan nantinya di dalam kegiatan-kegiatanmu, meskipun dalam bentuk yang lain, meskipun pekerjaannya berbeda dari sebelumnya. Tetapi di sini kamu telah memiliki semangat, memiliki motivasi yang besar, motivasi yang positif untuk benar-benar bisa mewujudkan kembali, meraih kembali apa yang telah hilang dari dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena di sini ada tanggung jawab. Ya, tanggung jawab untuk keluarga,
untuk pasangan, untuk anak-anak. Nah, tentunya jika kamu berhenti berjuang dan melangkah, maka kamu tidak akan mampu mengemban tanggung jawabmu. Nah, dengan tanggung jawab inilah kamu jadikan sebagai motivasi, ditambah dengan pengalaman, pelajaran, kegagalan di masa lalu, kamu jadikan sebuah pembelajaran yang sangat penting. Maka bukan tidak mungkin nanti kamu akan raih sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan, dan kebahagiaan lagi di dalam kehidupanmu, meskipun wujudnya, bentuknya sudah berbeda-beda. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Hangman. Nah, benar kan? Jadi ini adalah perubahan dari caramu bersikap, berpikir, menempatkan diri, mengelola, mengendalikan pikiran, mengendalikan diri menjadi lebih baik. Ya, di sini kamu mampu melihat segala sesuatunya, memandang, memutuskan setiap hal-hal penting yang terjadi di dalam kehidupanmu dari sudut pandang yang benar-benar berbeda, dari sudut pandang yang benar-benar positif. Jadi kamu memiliki keyakinan ya, bahwa rezeki yang dimiliki setiap orang itu sudah diatur oleh Sang Pencipta dan alam semesta. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menjemput rezeki tersebut? Walaupun banyak hal-hal penting, hal-hal berharga yang telah pergi di dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana cara kita mengelola pikiran, menumbuhkan semangat, optimisme, dan mencari langkah dan strategi terbaik untuk benar-benar bisa mendapatkan kembali hal-hal yang telah hilang ini meskipun dalam wujud yang lain. Dan tentunya semesta akan selalu memberi rezeki kepada insan, kepada manusia yang ingin selalu berjuang, yang ingin selalu melangkah, dan ingin selalu melakukan hal-hal yang terbaik ya di dalam kehidupannya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Sun. Nah, benar kan? Ini adalah kesuksesan dan keberhasilan. Kenapa? Karena mungkin pekerjaan barumu, bisnis barumu, kerjasama yang baru ini benar-benar telah mampu kamu bangun komunikasinya sebaik mungkin. Benar-benar telah mampu saling memberikan dampak baik, dampak positif untuk satu sama lainnya yang berkecimpung pada kegiatanmu. Nah, dari situlah akan ada progres yang meningkat. Akan ada kemajuan-kemajuan dan peningkatan-peningkatan pada kegiatan-kegiatan barumu. Dan tentunya dengan rasa saling percaya, rasa saling memberikan kenyamanan, maka hubungan kerjasama ini, hubungan kegiatan ini akan benar-benar bisa membangun satu sama lainnya agar bisa sama-sama sukses, berhasil, berkembang. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi pihak-pihak yang saling menjatuhkan. Sudah tidak ada lagi oknum-oknum orang-orang ya yang selalu menari di atas kesusahan dan penderitaan orang lain. Meskipun ya wujudnya, pekerjaannya, kegiatannya berbeda dari sebelumnya yang pernah kamu lakukan, tetapi di sini jelas menggambarkan sebuah kesuksesan dan keberhasilan yang akan kamu dapatkan kembali pada kegiatan-kegiatanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, sepertinya di sini ada yang berpikir keras tentang dirimu. Entah dia ingin meminta maaf, entah dia ingin datang ke kamu mengakui kesalahan, mengakui kekeliruan. Pernah berbuat tidak adil, pernah berbuat tidak baik kepada dirimu. Ya, dan seseorang ini ataupun beberapa orang ini sepertinya sedang mencari momentum yang tepat untuk bisa minta maaf, untuk bisa berbaikan lagi denganmu. Karena apa? Karena mungkin di sini dia menyadari, ya, setelah dia keluar tidak berkegiatan dengan mereka, kamu justru lebih maju, justru lebih berhasil.
Dan mungkin keadaan mereka-mereka ini sedang hancur, sedang jatuh begitu ya. Dan bukan tidak mungkin dia akan mendekat ke kamu, menuju ke kamu, mungkin ingin mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan ya, agar bisa sama-sama berkembang lagi. Nah, makanya dia sedang berpikir keras, sedang berpikir tentang dirimu, bagaimana caranya untuk memperbaiki hubungan yang telah hancur ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, ini kebesaran hati ya. Jadi di saat kamu dulu dizolimi, dikhianati ya, kehilangan bisnis, kehilangan usaha karena permainan-permainan curang begitu ya. Kamu tetapi bisa menerima itu semua, merelakan apa yang pergi, apa yang hilang dari dalam hidupmu. Dan dengan begitu, kamu akan mampu dapatkan kembali, wujudkan kembali, walaupun sesuatu yang kamu dapatkan ini dalam bentuk-bentuk yang lain. Tetapi kebesaran hati inilah yang akhirnya menjadi salah satu faktor kamu bisa lebih move on, bisa lebih siap untuk menatap masa depanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Temperance. Nah, jadi tanpa kamu sadari, kamu sudah berada di tengah-tengah circle, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah orang-orang yang benar-benar seimbang. Yang sama-sama berpikiran maju, yang sama-sama ingin saling support, saling dukung. Nggak ada lagi yang saling menjatuhkan, saling sikut, saling tendang. Ya, dan dengan begitu, kamu akan benar-benar temukan sebuah kenyamanan untuk kamu jalani hari-harimu setiap harinya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga temanku Aquarius ya benar-benar akan mampu meraih dan mewujudkan kembali hal-hal yang hilang, hal-hal yang penting yang pergi dari dalam kehidupanmu, meskipun dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang berbeda. Tetapi kamu akan benar-benar bisa menatap masa depanmu dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang. Maka kebahagiaan bukan tidak mungkin akan kamu wujudkan kembali di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.